Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran menyimak dengan memanfaatkan teknologi informasi, kajian pengajaran bahasa dan sastra. Ada beberapa latar belakang yang saya ambil dalam penulisan makalah ini. Yang pertama yaitu tentang era teknologi. Era teknologi saat ini pasti kita sudah tahu karena apa, teknologi sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali tidak terlepas yang namanya handphone atau mobile. Dan selanjutnya bagaimana dengan dunia pendidikan? Teknologi menjadi tantangan nyata dan faktual bagi dunia pendidikan. Dunia pendidikan harus bisa mampu bersanding dengan atau memanfaatkan teknologi itu untuk meningkatkan pendidikan. Yang terakhir latar belakang yaitu tentang pembelajaran bahasa, di mana pembelajaran bahasa itu meliputi keterampilan bahasa tentang menyimak, bicara, membaca, dan menulis. Kali ini kita membahas tentang keterampilan bahasa dalam hal menyimak. Ada beberapa rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan menyimak dalam keterampilan berbahasa. Yang kedua, bagaimana teknik pembelajaran menyimak. Yang ketiga, bagaimana tahapan-tahapan dalam pembelajaran menyimak. Yang terakhir, bagaimana proses pembelajaran menyimak dengan memanfaatkan teknologi. Dan pembahasan kali ini cukup menarik. Mengapa? Dalam saya menemukan penelitian dari Paul Rankin yang mana penelitiannya menghasilkan bahwa menyimak itu lebih tinggi daripada keterampilan bahasa yang lain. Menyimak 42%, berbicara 5%, 50%, menulis 2%. Mengapa? Kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan menyimak. Dalam tarikan, menyimak itu adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan, penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi dalam memperoleh informasi. Menyimak tidak hanya sekedar kegiatan mendengar, tapi menyimak itu butuh konsentrasi, butuh intensitas, butuh kondisi yang bagus, karena nanti pesan yang disampaikan oleh pembicara itu harus sampai pada penyimak. Ketika kita konsentrasi kita buyar, dan otomatis pesan yang disampaikan oleh pembicara akan tidak sampai. Memang kegiatan menyimak itu adalah proses yang cukup kompleks dan karena membutuhkan beberapa unsur pendukung. Yang pertama itu pembicara. Media yang digunakan. Pembicara itu orang yang menyampaikan pesan berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Yang kedua adalah penyimak. Penyimak yang baik itu penyimak yang melakukan kegiatan menyimak secara intensif sehingga mendapatkan pesan pembicara secara utuh dan tepat. Penyimak pun harus mampu bersikap objektif dan kooperatif dalam menanggapi pesan yang disampaikan. Yang selanjutnya ketiga adalah bahan simakan. Bahan ini sangat penting dalam hal komunikasi lisan karena bahan simakan ini berupa pesan yang disampaikan oleh pembicara, entah itu berupa ide, gagasan, informasi, dan semacamnya. Yang terakhir adalah bahasa lisan. Bahasa lisan ini memaknai pada kondisi apakah pembicara yang menggunakan bahasa lisan dalam kondisi informal maupun non formal. Selanjutnya tarikan juga membagi jenis menyimak menjadi dua kategori, yang menyimak ekstensif dan intensif. Menyimak intensif ekstensif adalah menyimak yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. Misalkan kita mendengarkan orang tua ataukah kita mendengarkan guru ngaji dan semacamnya. Ini ataukah kita lagi ngobrol dengan orang yang lebih tua. Ini menyimak secara intensif. Ada beberapa bagian itu menyimak sosial. Mungkin menyimak sosial itu yang kita lakukan sehari mungkin di pasar, di jalan dan semacamnya. Sekunder, estetika di sini menyimak mungkin dalam hal pembacaan puisi. Ada unsur seninya di situ, ada estetikanya di situ. Terus menyimak pasif yang secara kebetulan kita menyimak. Dan dalam tarikan pun kategori selanjutnya adalah menyimak intensif. Menyimak intensif ini lebih menekankan pada kemampuan memahami bahan simakan.
yang saya sampaikan dari misalkan dalam hal menyimak pelajaran sekolah. Siswa harus benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Ketika siswa tidak konsentrasi apa yang disampaikan oleh guru, pastinya pesan yang disampaikan guru tidak sampai pada siswa tersebut. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan mungkin agar menyimak itu intensif. Menyimak intensif itu merupakan sebuah pemahaman apa yang dimaksud, apa yang ide apa itu yang disampaikan, itu harus punya pemahaman. Yang kedua adalah menyimak intensif memerlukan tingkat konsentrasi pikiran dan perasaan yang tinggi. Menyimak intensif pada dasar memahami bahasa formal. Menyimak intensif memerlukan reproduksi materi yang disimak. Macam-macam dari kategori intensif ini, misalkan contoh menyimak secara kritis. Kita ketika sudah menyimak ujaran yang disampaikan oleh orang pembicara, kita mampu untuk mengevaluasi atau memberikan masukan atau menginterpretasikannya secara langsung, tapi secara langsung objektif dan kooperatif, dan macam-macam dalam menyimak intensif. Selanjutnya teknik pembelajaran. Di sini pembelajaran menyimak dapat dikatakan berhasil atau memuaskan apabila dipilih teknik pembelajaran yang baik dan sesuai. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam pemilihan teknik pembelajaran, mungkin nanti bisa disesuaikan. Yang pertama adalah relevan dengan kompetensi yang dicapai, menantang dan merangsang siswa untuk belajar, mengembangkan kreativitas siswa secara individu atau kelompok, memudahkan siswa memahami materi pelajaran, mengarahkan aktivitas belajar siswa pada tujuan pembelajaran, mudah diterapkan dan tidak menuntut peralatan yang rumit, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Mungkin nanti bisa dikolaborasi atau disesuaikan. Dalam teknik belajar pembelajaran menyimak, ada beberapa teknik yang saya ambil dari Tarigan juga. Yang pertama adalah simak ucap ulang. Mungkin dalam hal pengajaran bahasa asing, seorang guru akan mengucapkan kata atau fonem yang disampaikan, lalu si murid atau peserta didik mengulangnya sesuai dengan pengucapannya. Terus bermain tebak-tebakan, mungkin seorang guru memberikan menyampaikan sesuatu secara deskripsi tanpa menyebutkan nama bendanya. Terus mengidentifikasi kata kunci, misalkan guru menyampaikan sebuah kalimat, terus nanti apa sih kalimat intinya, peserta didik harus menjawabnya. Selanjutnya menentukan kalimat lebih pada konteks wacana, mungkin paragraf yang lebih besar, dan sehingga si peserta didik harus mencari ide pokoknya, tentu saja dalam hal penyampaian dalam hal lisan. Terus menjawab pertanyaan seperti biasa, menyelesaikan cerita, merangkum, dan bisik berantai. Bisik berantai mungkin si guru menyampaikan pesan ke anak peserta didik yang pertama, dan dilanjutkan di peserta didik pertama dilanjutkan disampaikan lagi ke peserta didik kedua, terakhir dan yang terakhir menyampaikan secara lantang dan tegas apa yang pesan yang disampaikan oleh guru dari peserta didik pertama sampai terakhir. Terus memparaphrasing, mungkin guru menyampaikan sebuah bacaan puisi lalu atau baca cerita, lalu siswa diminta untuk membaca ulang dengan gayanya sendiri. Memparaphrasing. Tahapan-tahapan dalam menyimak, logan and loban dalam Tarigan menyatakan bahwa menyimak adalah suatu kegiatan yang merupakan suatu proses. Jadi menyimak itu ada beberapa tahapan dan prosesnya. Yang pertama adalah tahap mendengar. Tahap mendengar adalah suatu yang dimakan oleh pembicara dalam ujaran pembicaraannya. Terus lanjut ke tahap berikutnya adalah memahami. Setelah mendengar, kita harus memahami apa yang disampaikan oleh pembicara, apa sih isi pembicaraannya. Yang ketiga adalah tahap menginterpretasi pesan yang terkandung dalam ujaran atau pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Apa sih pesannya? Terus yang kedua evaluasi. Evaluasi itu menafsirkan. Setelah membaca, memahami, menafsirkan, dan interpretasi, barulah mengevaluasi. Maksudnya menilai gagasan pembicara tersebut secara objektif, kooperatif. Terus yang terakhir adalah menanggapi. Ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Penyimak menyambut, memacamkan, dan menyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran pembicaraan. Selanjutnya pembelajaran menyimak dengan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat diartikan sebagai serangkaian tahapan penanganan informasi dan semacamnya. Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat
menawarkan berbagai kemudahan bagi kita, terutama dalam hal pembelajaran. Tidak hanya berupa pembelajaran dalam pendidikan non formal, formal, tapi juga dalam hal pendidikan non formal. Oleh karena itu, kemampuan seorang guru, instruktur atau dosen dalam mengembangkan belajar harus berbasis teknologi, menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Banyak metode-metode yang bermunculan dalam hal metode pembelajaran, tapi masih belum sempurna. Misalkan dalam hal grammar translation method, hal ini hanya menekankan pada membaca tata bahasa dan sangat minus dalam hal komunikasi. Dan selanjutnya ini dan bisa kita diskusikan nantinya bersama. Nah, di sini di slide berikutnya adalah terkait media pembelajaran. Yang saya ambil dari Azhar, media pembelajaran itu memenuhi 3 fungsi. Yang pertama adalah memproduksi minat atau tindakan, menyajikan informasi, dan memberi instruksi. Di dalam hal ini, Dayton juga di Azhar mengelompokkan media pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran itu kayak seperti proyektor, audit tab, komputer, ini semuanya media. Apalagi ada pemanfaatan e-learning. E-learning ini bisa dimasukkan dalam hal media pembelajaran. Kadang kita menggunakan self-directed learning, misalkan siswa dituntut untuk mandiri dalam belajar. Misalkan dia nanti akan menggunakan handphonenya untuk mencari atau buka YouTube untuk mencari bahan-bahan pelajaran. Di sini kita pasti tahu terhadap pemanfaatan e-learning, karena pemanfaatan e-learning mampu mendorong terjadinya lingkungan belajar yang sangat kondusif, apalagi menggunakan e-learning yang sifatnya directed learning atau berpusat pada siswanya. Jadi saat ini kan media semuanya menggunakan media elektronik yang internet. Jadi apalagi misalkan dalam hal dunia pembelajaran mungkin di luar sekolah, misalkan kursus, kebanyakan metode ini disampaikan dengan media online, media pembelajaran online. Jadi mahasiswa mendengarkan video secara intens, mungkin melalui mungkin model videonya itu berupa tutorial atau pembahasan cara-cara mengerjakan soal dan semacamnya secara online. Dia hanya membeli paket data atau ke kota yang atau topik yang mau disampaikan, tinggal klik dan kita bisa baca. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas terkait pembahasan pembelajaran menyimak dengan memanfaatkan teknologi informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.